Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang masalah pelebaran jembatan. Di pelebaran jembatan ini sudah diatur oleh Kementerian PU ya, dari Dirjen Bina Marga. Oke, jadi dasarnya pelebaran jembatan itu kenapa sih kok harus ada pelebaran jembatan? Itu yang pertama karena adanya perubahan fungsi jalan. Misalnya dari jalan sekunder ke jalan primer. Nah, ini biasanya dilaksanakan ketika di jalan suatu daerah sudah mulai ada ini ya apa pembangunan-pembangunan yang besar sehingga jalannya yang awalnya sekunder dia dialihkan menjadi jalan primer. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah penambahan lajur lalu lintas, misalnya dari 2 lajur 2 arah ke 4 lajur 2 arah. Nah, tentunya karena adanya penambahan lajur, jembatan itu harus dilebarkan. Nah, itu yang kedua. Terus selanjutnya, nah, kelas dan lebar jembatan. Ini misalnya lebar jembatan berdasarkan LHR ya. Jadi LHR itu adalah lalu lintas harian rencana. Jadi yang sudah dihitung, jadi melalui suatu tahapan yang apa? Yang komprehensif ya. Jadi LHR atau lalu lintas harian rata-rata ini sudah dihitung berdasarkan suatu kebutuhan real yang ada di lapangan. Nah, misalnya LHR-nya itu adalah kurang dari 2000, maka lebar jembatan adalah 3,5 sampai 4,5 meter. Jumlah lajurnya minimal adalah 1. Nah, itu yang pertama. Tapi ketika tiba-tiba suatu daerah mengalami suatu perkembangan yang pesat, sehingga nilai LHR-nya ternyata menjadi lebih besar lagi, entah itu di antara 2000 sampai 3000, sehingga lebar jembatan yang dibutuhkan itu adalah sebesar 4,5 sampai 6 meter. Nah, jumlah lajurnya harus 2. Nah, ketika terjadi seperti ini, bukan membongkar jembatan ya solusinya ya, tapi adalah uh, pelebaran jembatan. Jadi ada beberapa opsi nanti yang bisa kita gunakan. Jadi pelebaran jembatan ini merupakan salah satu opsi yang paling hemat ya, karena tentunya kita nggak akan merubah strukturnya, tapi di sini akan kita lebarkan dan kita beri perkuatan. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita cek dari kelas dan lebar lalu lajur lalu lintas itu untuk kelas A ya, kelas A itu adalah 1 + 7 + 1. Nah, ini adalah lebar minimal untuk jembatan pada jalan nasional. Artinya di sini 1 itu adalah trotoarnya ya. Sementara 7 itu adalah lebarnya lantai kendaraan. Sementara 1 meter lagi di sini adalah trotoarnya. Nah, kalau misalnya kelas B, dia lebih kecil, ada 0,5, 6, sama 0,5. Jadi tergantung kelas jalannya. Oke, selanjutnya. Nah, data yang diperlukan ketika kita akan melaksanakan proses evaluasi pelebaran jembatan, yang pertama adalah peta situasi tentunya. Nantinya dari peta situasi kita mengetahui perkiraan ya, kondisi existingnya jembatan kita itu seperti apa. Jadi lebar existingnya seperti apa, terus panjang existing jembatannya itu dia berapa. Terus selanjutnya ada penampang sungai. Nah, tentunya kita tahu kemarin di pertemuan kita yang pertama dan kedua sudah saya jelaskan kalau misalnya data penampang sungai ini kita butuhkan untuk mengetahui kuat derasnya arus yang ada di dalam sungai tersebut, kedalaman sungai, dan segala data-data yang berkaitan tentang masalah jembatan ya, yang berhubungan langsung dengan sungai. Oke, selanjutnya adalah data jembatan existing. Nah, yang dinamakan data jembatan existing di sini ada beberapa ya, yang tentunya adalah gambar ya. Jadi gambarnya existingnya jembatan itu dia seperti apa, terus ya, terus mutu-mutu ya, termasuk mutu-mutunya jembatan.
Jadi mutu betonnya berapa ya, terus penulangannya seperti apa kalau misalnya dia beton bertulang, dan lain sebagainya, termasuk mutu bajanya dia berapa. Kalau misalnya ternyata dia adalah jembatan rangka, nah kita harus tahu dia itu profilnya, dimensinya seperti apa, terus mutu bajanya dia seperti apa. Jadi data jembatan existing ini biasanya berupa as-built drawing ya. Di as-built drawingnya yang sudah dikerjakan oleh konsultan kontraktor sebelumnya itu kita minta, termasuk data-data perencanaan yang sudah dikerjakan oleh konsultan perencana sebelumnya. Nah, itu adalah data jembatan existing. Terus yang berikutnya adalah data volume dan berat lalu lintas. Nah, kalau untuk data volume dan berat lalu lintas ini dilaksanakan suatu survei ya. Suatu survei yang nantinya kita bisa mendapatkan LHR, jadi lalu lintas harian rata-rata tadi, termasuk volume lalu lintas yang masuk ke dalam jembatan kita seperti apa ya. Jadi nggak hanya ke jalannya aja, termasuk berat lalu lintas. Jadi kira-kira yang masuk ke dalam jembatan kita itu kondisi kendaraannya itu beratnya seperti apa. Terus jika diperlukan, kita perlu adanya data investigasi tanah ya. Jadi dari data investigasi tanah ini nantinya kita bisa dapat data sondir atau bor atau NSPT. Nah, data ini nantinya akan kita perlukan untuk mengetahui daya dukung tanah yang ada di sekitar jembatan, terutama dalam menahan beban, yang di sini dia diwakilkan oleh abutmen atau pondasi atau pilar ya. Nah, itu nanti dia kemampuan layarnya seperti apa. Terus yang ketujuh adalah kesediaan bahan yang mudah didapatkan. Nah, tentunya ini sangat penting sekali. Kalau misalnya kita membangun suatu jembatan di daerah terpencil, kita harus tahu ketersediaan materialnya yang ada di situ itu seperti apa. Beda ya kalau misalnya di kota-kota besar kayak di Jakarta, mungkin di Malang, kesediaan material ini nggak terlalu banyak diperhitungkan. Oke, yang selanjutnya, nah ini sekarang kita masuk ke langkah kerja. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa melaksanakan proses pelebaran jembatan. Nah, silakan dibaca di sini ya. Jadi yang pertama, penambahan lajur lalu lintas dari 2 menjadi 4 jalur. Nah, ini saya namakan 1. Terus ada pelebaran jembatan. Nah, pelebaran jembatan ini tentunya ada banyak ketentuan ya yang harus kita pilih ya. Jadi antara yang nomor 1 ini dan juga nomor 3. Nah, ini. Jadi yang nomor 3 ini adalah perubahan lebar lajur lalu lintas dari 6 menjadi 7 meter. Nah, jadi ternyata ada 2 pilihan ya. Pilihan yang pertama dari 2 menjadi 4 atau dari 1 menuju 2 ya. Intinya di sini adalah lajur lalu lintasnya ditambah, atau perubahan lebar lajur lalu lintas dari 6 menjadi 7 meter. Artinya lajur lalu lintas awalnya itu sama, tapi lebar jembatannya dia dibuat lebih besar. Nah, itu yang di nomor 3 ya. Jadi pelebaran jembatan ada 2, yang di nomor 1 dan juga di nomor 3. Nah, sehingga itu kita buat sebagai kebutuhan pelebaran jembatan. Nah, oke ya. Kalau misalnya kita sudah tahu kebutuhan pelebaran jembatannya seperti apa, selanjutnya kita harus melaksanakan penilaian ya. Penilaian kondisi jembatan dari data BMS. Nah, ini kita harus menilai NK ya namanya. NK dari jembatan existing yang sudah ada. Nah, selanjutnya dari nilai NK ini kita bisa tahu nilai kondisi jembatan kita itu seperti apa ya. Jadi di sini ada 3 kondisi ya. Oke, ada 3 kondisi. Nah, ini. Jadi kondisi yang pertama, kalau misalnya nilai NK-nya itu adalah sama dengan 1 atau 2, maka kita bisa langsung melaksanakan struktur pelebarannya. Jadi secara langsung tanpa adanya perkuatan atau lain sebagainya ya.
Kalau misalnya nilai NK-nya sama dengan 1 atau 2, maka bisa langsung kita laksanakan pelebaran secara direct. Terus selanjutnya kalau misalnya nilai NK-nya sama dengan 3. Nah, kalau misalnya NK-nya sama dengan 3, maka sebelum kita melaksanakan pelebaran, maka kita sebelumnya harus melaksanakan perbaikan dan juga rehabilitasi terhadap jembatan existing yang akan kita laksanakan pelebaran. Nah, indikasinya kenapa kok kita harus melaksanakan perbaikan atau rehabilitasi? Ini kemungkinan di dalam jembatan tersebut ada sedikit kerusakan-kerusakan yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum dia dilaksanakan pelebaran. Tentunya kita tahu kalau misalnya suatu jembatan dia dilebarkan, otomatis kan beban yang ditumpu oleh abutmennya kan dia lebih besar ya, sehingga kita harus melaksanakan perbaikan atau rehabilitasi. Beda kalau misalnya nilai NK-nya sama dengan 1 atau 2, maka kita bisa langsung melaksanakan pelebaran. Oke, jika nilai kondisi jembatan atau NK-nya sama dengan 4 atau 5, maka jembatan tidak boleh dilebarkan. Nah, artinya sudah terlalu parah sekali ya kondisinya ya. Artinya di sini jembatan tidak boleh dilebarkan. Dengan kata lain, kalau misalnya kita menginginkan pelebaran, maka jembatan existing itu harus dibongkar. Nah, itu adalah yang nomor 3. Terus selanjutnya, setelah kita menentukan struktur pelebaran yang bisa kita laksanakan ya, yang possible untuk kita laksanakan, maka selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu lebar lajur tambahan yang kita butuhkan itu berapa ya. Terus bahan jembatan yang akan kita combine di jembatan existing itu seperti apa, termasuk tipe strukturnya. Oke, saya rasa ini sangat jelas sekali. Terus selanjutnya kita tentukan jumlah lajur tambahannya. Ya, jika misalnya dia itu kurang dari 1 lajur, artinya hanya pelebaran biasa ya tanpa menambahkan lajur. Nah, ini ada di sini. Maka struktur atas bisa kita gunakan sebagai struktur atas yang terpisah ya. Selanjutnya kita tentukan dulu desain struktur atas terpisahnya itu seperti apa, apakah perlu ditambahkan girder di bawahnya atau seperti apa, itu kalau misalnya dia jembatan beton bertulang ya. Terus yang berikutnya, setelah kita mengetahui desain struktur atasnya, tentunya kita bisa mendesain struktur bawah dan pondasinya. Nah, selanjutnya itu baru kita bisa laksanakan desain akhir pelebarannya ya. Itu kalau misalnya dia tidak menambahkan kita perlu menambahkan lajur. Maaf ya. Yang di sini ini perlu menambahkan lajur ya. Ini maksudnya kan lebih dari 1 ya. Artinya kita menambahkan lajur. Jadi struktur atasnya itu dia dibuat terpisah kalau misalnya kita menambahkan lajur ya. Maaf tadi saya salah membaca. Terus selanjutnya kalau misalnya ternyata itu dia kurang dari 1 lajur, artinya hanya melebarkan biasa ya. Nah, kalau misalnya melebarkan biasa, maka struktur atasnya dia dibuat menyatu dengan struktur existingnya. Nah, saya rasa ini sangat jelas sekali. Jadi strukturnya yang lama kita buat menyatu dengan struktur yang baru, karena penambahannya kan kita anggap nggak terlalu besar. Oke, perkiraannya adalah 20% ya. Jadi kurang dari 20% dari struktur existing penambahannya. Sementara kalau misalnya yang menambah lajur itu perkiraannya adalah lebih dari 20% dari struktur atas existingnya. Nah, selanjutnya kita perlu mengecek. Jadi berat struktur tambahannya yang sudah kita berikan ke dalam jembatan existing kita itu berapa. Nah, selanjutnya ketika kita sudah bisa menentukan, selanjutnya kita baru bisa melaksanakan desain ya, desain struktur atas tambahan beserta sambungannya. Tentunya untuk menyambungkan jembatan yang baru dan juga jembatan yang lama itu perlu suatu metode khusus ya. Suatu metode khusus itu tergantung dari dia jenis jembatan yang kita gunakan itu jembatan apa. Oke. Nah, nantinya dari desain struktur atas tambahan dan sambungan kita bisa mendapatkan desain overstack struktur bawahnya. Nah, itu yang kita pakai sebagai desain akhir pelebaran.
Nah, jadi seperti itu ya. Dia dibagi menjadi dua, apakah dia menambahkan lajur atau hanya menambahkan lebar jalan tanpa harus menambahkan lajur. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan pelebaran jembatan. Yang pertama, lakukan analisa kelayakan dan kelayanan terhadap jembatan existing. Nah, ini nanti outputnya kita bisa mendapatkan nilai NK tadi. Terus selanjutnya, lakukan perbaikan dan perkuatan terhadap jembatan yang lama. Nah, ini jika diperlukan. Ini sesuai ya kalau misalnya ternyata nilai NK-nya tadi adalah antara 3 sampai 4. Maaf ya, 3 sampai 4 ya tadi ya. Atau sekitar 3 ya. Nah, ini ya, nilai NK-nya sama dengan 3. Maaf. Ketika nilai NK-nya sama dengan 3, maka kita perlu untuk melaksanakan perbaikan. Ini NK sama dengan 3. Terus selanjutnya cari data sondir. Nah, jika tidak dapatkan maka kita harus melaksanakan uji di lapangan secara langsung. Tapi biasanya dari konsultan yang lama itu dia biasanya tahu nilai sondirnya di situ itu berapa. Tapi kalau ternyata datanya tidak didapatkan, nah kalian harus melaksanakan uji sondir lagi. Terus pastikan pondasi jembatan tambahan, ya, pastikan pondasi jembatan tambahan duduk pada tanah keras. Nah, kita harus memastikan apakah jembatan kita itu benar-benar dia dalam kondisi menumpu ke tanah yang keras. Kalau misalnya ternyata dia menumpunya tidak pada posisi tanah keras, maka kita harus menambahkan lebar pile cap-nya itu ya. Pile cap-nya kita tambahkan dan itu kita suntik. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Jadi di existing itu bore pile-nya ada satu misalnya ya, satu di tengah sini. Nah, kebetulan kita tahu bore pile ini dia duduk bukan di tanah keras. Nah, maka langkah yang bisa kita tambahkan seperti apa? Nah, kita tambahkan lebar pile cap-nya ya. Jadi pile cap yang lama ini ya, kita tambahkan baru sayap-sayapnya. Terus di sayapnya ini kita tambahkan straws lagi ya, atau bore pile di 4 titik mungkin ya. Nah, ini dia harus menumpu ke tanah keras. Nah, itu salah satu caranya adalah seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, ini adalah ilustrasi penurunan pondasi pada struktur baru yang duduk pada tanah yang tidak keras. Jadi bisa Anda bayangkan, kita punya dua struktur ya. Dua struktur, ini ada struktur lama dan juga struktur baru. Nah, tentunya kita tahu antara struktur lama dan juga struktur baru ini dia kalau tidak menyatu dengan baik, apalagi kalau misalnya struktur baru. Jadi ini yang struktur barunya ya. Ini struktur baru, sementara ini yang struktur lama. Nah, kalau misalnya struktur baru ini dia tidak duduk pada tanah yang keras, tentunya kalau misalnya dia terjadi suatu penurunan, maka jembatan ini dia bisa terbelah ya, terbelah menjadi dua, dan tentunya itu sangat merugikan sekali. Nah, makanya sebelum terjadi hal ini, terjadi hal penurunan yang nantinya akan membuat perawatan dari jembatan itu menjadi sangat mahal sekali, maka kita harus mengecek terlebih dahulu apakah tanah existing itu benar-benar kuat atau tidak. Nah, oke, selanjutnya untuk ilustrasi pelebaran jembatan, kalau misalnya kita menggunakan jembatan beton bertulang ya, jadi girdernya itu akan kita besarkan. Jadi kita baca terlebih dahulu, pemanfaatan trotoar sebagai lajur live load, jadi LL ini adalah live load, dan pembuatan trotoar baru. Jadi ini adalah penampang jembatan lama kita. Nah, jembatan yang lama ini akan kita tambahkan ya. Jadi tambahannya adalah girder yang ada di samping kiri dan juga samping kanan seperti ini. Nah, caranya, jadi yang pertama tiang sandaran ini harus kita bongkar terlebih dahulu, termasuk bagian curbnya ya. Jadi trotoar sama tiang sandaran ini harus kita bongkar terlebih dahulu semua,
baru selanjutnya kita bangun lagi ya girder tambahan yang ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Tentunya kalau misalnya kita menambahkan girder di sebelah kiri dan juga sebelah kanan, sebelumnya abutment itu harus kita lebarkan terlebih dahulu supaya tumpuannya girder itu tepat sesuai dengan kondisi yang kita harapkan ya. Jadi kita sambungkan antara girder yang lama dan juga yang baru seperti ini, dan selanjutnya kita harus membuat penambahan trotoar dan juga tiang sandaran sesuai dengan kondisi existing yang ada atau sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, itu adalah pelebaran jembatan girder atau jembatan jembatan beton betulang yang menggunakan girder. Oke, yang selanjutnya jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Perbedaan jenis konstruksi girder bangunan lama dan bangunan baru menyebabkan terjadi retak yang ada di dalam plat lantai. Nah, ini ya. Jadi perbedaan jenis konstruksi girder bangunan lama dan bangunan baru menyebabkan terjadinya retak pada plat lantai. Tentunya sesuai dengan penjelasan saya yang awal tadi. Jadi yang di bagian sini itu harus didemolis ya. Jadi demolish itu adalah dihancurkan ya atau dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan penyambungan. Nah, terjadi suatu permasalahan ketika antara girder bangunan lama dan juga bangunan baru itu kita sambungkan. Misalnya seperti apa? Misalnya gini. Di jembatan yang lama itu girdernya menggunakan baja WF misalnya ya, baja WF. Sementara di bagian pelebarannya dia menggunakan beton bertulang. Nah, adanya suatu perbedaan antara bangunan yang lama dan juga bangunan baru yang awalnya dia menggunakan baja terus ditambahkan menggunakan beton bertulang. Itu akan mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya retak pada plat lantai. Nah, itu adalah asumsi yang ada dalam suatu peraturan ya. Maka sebaiknya untuk menghindari hal ini, sebaiknya memang kita membuat sambungan atau expansion joint di sini yang sangat kuat sehingga tidak terjadi penurunan antara jembatan existing dan juga jembatan yang baru. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya, nah, permasalahan apa lagi yang terjadi? Pelebaran yang sama dengan struktur yang lama dan diadakan penyambungan lantai tidak terjadi retak yang memanjang ya. Jadi bedanya dengan yang awal ini tadi, kalau yang awal ini dia yang jembatan existingnya menggunakan baja, sementara yang baru menggunakan beton bertulang ya. Nah, sementara yang di sini juga kita tahu ya, platnya existing dia itu berbeda dengan plat yang baru. Nah, yang di kedua ini pelebaran yang sama dengan struktur yang lama dan diadakan penyambungan lantai sehingga tidak terjadi adanya retak memanjang. Retak memanjang ini artinya adalah retak yang terjadi di sambungan ini ya. Di sambungan ini memanjang mulai dari awal abutment sampai akhir abutment yang lain. Nah, jadi sebaiknya memang kita menggunakan jenis material yang sama supaya dalam proses pengikatan atau di expansion jointnya itu dia tidak terlalu sulit, sehingga nantinya dia tidak mengakibatkan adanya retak yang memanjang. Nah, itu ya. Terus selanjutnya adalah, nah ini beda ya dengan yang awal tadi ya. Kalau yang awal tadi kita menambahkan lebar jembatan ya, menambahkan lebar jembatan, kondisi yang pertama ya. Ini sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua. Jadi kondisi yang kedua ini adalah duplikasi penambahan lajur pada girder jembatan. Jadi kalau yang awal tadi kita hanya menambahkan girder satu-satu gini ya. Nah, satu-satu seperti ini. Tapi kalau yang kedua ini kita akan menduplikasi, jadi akan mengcopy ya. Jadi jembatan existing yang seperti ini yang kita bongkar itu cukup salah satunya aja yang di bagian trotoar dan juga tiang sandarannya. Nah, selanjutnya kita menduplikasi atau bahasa kerennya kalau di AutoCAD itu di mirror ya. Di mirror untuk menambahkan jembatan baru. Sehingga di sini akan ada dua lajur. Jadi lajur yang pertama ini adalah
lajur existing. Sementara ini kita tambahkan lajur yang kedua sebagai lajur yang baru. Nah, ini adalah tata cara penambahan lebar jembatan dengan cara penambahan lajur jalannya. Nah, tentunya kalau misalnya seperti ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Tapi proses pelaksanaannya dia lebih gampang sih sebenarnya, lebih gampang karena kita langsung membangun sesuai dengan duplikasi jembatan yang ada. Sehingga dari jembatan yang baru ini kita benar-benar tahu kekuatannya yang realnya yang baru ini seperti apa. Beda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal tadi kan dia kan kita sambungkan ya, dan dia nantinya dikenai beban jembatan yang baru. Sementara kalau yang ini memang dia benar-benar jembatan yang baru ya, ketika dia terkena beban yang baru juga. Nah, artinya di sini bisa kita benar-benar kontrol kemampuannya dia itu seperti apa. Nah, ini selanjutnya pelebaran jembatan. Nah, ini ketika kita merencanakan di jembatan rangka ya. Jadi sama seperti yang ada di dalam girder tadi. Yang pertama adalah pemanfaatan trotoar sebagai lajur live load yang baru ya, dan pembuatan trotoar baru pada samping kiri dan juga samping kanannya jembatan menempel ini. Jadi existingnya adalah nomor 1 ini. Sementara yang kedua ya, jadi trotoar yang ada di sini itu dihilangkan dihilangkan, tapi kita menambahkan trotoar baru di samping kiri dan juga samping kanan jembatan. Jadi dia berupa rangka cantilever gitu ya. Nah, ini contohnya yang pertama adalah seperti ini. Terus yang berikutnya adalah tipe pelebaran pada jembatan rangka. Nah, kalau misalnya kita pilih yang jenis melekat ya. Melekat ini artinya dari diafragma jembatan kita yang lama di dalam jembatan rangka itu kita berikan penambahan yang ada di bottom chordnya ini, penambahan sambungan, sama dia berupa profil WF ya, profil WF sebagai dasarannya. Nah, di atasnya kita tambahkan tulangan lagi. Jadi ini tulangan memanjang ya sebagai girder. Nah, sebagai girder di sini untuk sebagai penahan trotoarnya ini. Nah, jadi kita nggak perlu menambahkan rangka lagi ya, tapi kita buat sistem cantilever di sini untuk menambahkan trotoar yang baru. Oke, terus selanjutnya, nah ini cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah dengan cara kita melebarkan abutment ya. Jadi yang dilebarkan itu abutment. Artinya apa? Di sini ya, di sini girder yang di sini dia akan masuk ke dalam diafragmanya, ke dalam abutment kita ya. Jadi kalau misalnya kita cek ya tanpa atasnya, misalnya dia seperti ini ya jembatan existingnya. Terus di sini karena adanya penambahan trotoar, ya ini bayangkan ini adalah girdernya ya, garis-garis ini ya. Nah, makanya di bagian abutmentnya sini ini harus kita lebarkan ya. Jadi kalau misalnya existingnya adanya seperti ini aja, maka harus kita tambahkan di samping kiri dan juga samping kanannya sebagai tempat dudukannya ini ya, girdernya yang untuk trotoar ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa kelayakan jembatan girder beton betulang. Jadi data apa yang diperlukan? Yang pertama kita membutuhkan potongan melintang dan juga memanjang jembatan untuk mendapatkan bentang jembatan L, dan juga jarak antar girdernya dia berupa A. Ya, kita harus tahu potongan melintang dan juga memanjangnya jembatan existing kita. Terus kita harus tahu juga tebal lantai jembatan kita. Jadi tebalnya platnya kita itu dia berapa yang existing. Terus yang berikutnya ada tebal lapisan aus lantai jembatan. Jadi dia aspalnya itu tebalnya berapa, itu kita harus tahu. Langkah yang paling mudah itu biasanya kita menggunakan cara core drill ya. Jadi di core drill terlebih dahulu,
dari profil core drill itu kita tahu, jadi existingnya jembatan kita itu dia memiliki tebal lantai kendaraan termasuk lapis ausnya itu dia berapa. Terus selanjutnya ada dimensi aktual girder. Nah ini nggak cuma dari gambar aja ya, tapi aktual dari hasil pengukuran, termasuk pengurangan luasan penampang kritis akibat adanya curb. Nah ini juga harus kita benar-benar hitung di lapangan. Terus selanjutnya tes kuat tekan beton pada bagian yang tidak mengalami kerusakan. Nah sementara pada bagian yang mengalami kerusakan itu juga harus kita cek, termasuk pada bagian tengah bentang. Nah ini caranya gimana? Jadi kita bisa menggunakan cara non destructive test ya, bisa menggunakan cara hammer test ya. Dari hammer test itu kita bisa tahu kuat tekannya jembatan itu dia berapa ya. Bisa kita menggunakan cara-cara yang lain yang non destruktif. Ini kan artinya pengecekan kondisi realnya beton kita tanpa harus merusak jembatan yang ada di tempat kita ya. Ada juga cara destruktif, artinya kita harus merusak dengan cara mengkor terlebih dahulu atau membuat lubang ya. Jadi bayangkan ini misalnya suatu plat. Nah plat ini akan kita buat lubang, jadi dia berupa core gitu ya, core drill. Nantinya dari core drill itu kita bisa mendapatkan profil beton kita. Nah dari hasil core drill yang bentuknya dia berupa silinder ini, nanti dia kita bawa ke lab untuk dilaksanakan uji tekan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai FG nya dia berapa. Yang berikutnya, jika bisa didapatkan, perlu data mutu beton, jenis tulangan, jumlah, dan diameter tulangan. Nah kalau misalnya ini tentunya kita bisa dapatkan dari gambar existingnya yang ada. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan data-datanya, nah prosedur untuk menganalisa kelayanan jembatan kita itu caranya adalah yang pertama kita harus menghitung luas penampang dan momen inersia dari penampang aktualnya girder kita. Jadi dari girder yang aktual itu kita bisa menentukan luas penampang dan juga momen inersia. Nah selanjutnya kita bisa menghitung kuat tekan beton aktual. Nah ini bisa menggunakan destruktif ya, destruktif atau non destruktif test. Nah jadi ada dua cara ya, destruktif itu dengan menggunakan core drill tadi, atau non destruktif bisa menggunakan cara hammer test atau cara yang lain ya untuk mendapatkan nilai kuat tekan beton yang aktual. Terus yang selanjutnya kita menghitung pembebanan pada satu girdernya. Nah ini agak sulit ya kalau misalnya kita menghitung secara real di lapangan. Nah ini kita bisa menentukan dari beban-beban apa aja yang nantinya dia diterima di dalam jembatan ya. Jadi seperti yang kalian kerjakan kemarin di mata kuliah SJP kita ini ya sekarang. Jadi beban-beban apa aja yang ditumpuk oleh girdernya. Terus selanjutnya adalah menghitung momen akibat beban mati dan juga beban hidup. Ini sudah jelas ya. Nah dari momen yang didapatkan nanti berupa momen per faktor ya. Momen per faktor ini kita gunakan untuk menghitung jumlah tulangan dengan dasar material aktual yang ada. Jadi kita harus mengecek dulu apakah tulangan yang kita butuhkan itu dia sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan sekarang ya. Nah dari sini kita bisa tahu, jadi kita bandingkan ya, misalnya dari analisa kita ini misalnya balok kita itu membutuhkan 4 deform 16. Nah ini dari hitungan kita ya, sementara kita tahu di lapangan itu baloknya tulangan hanya 4 ya, 4 deform 13. Artinya apa? Ini enggak sesuai. Jadi antara yang ada di lapangan ya yang aktual dengan data perencanaan kita ini tidak sesuai. Maka kalau misalnya tidak sesuai seperti ini, maka kita harus melaksanakan perkuatan jembatan. Nah, perkuatan jembatan itu sangat banyak sekali dan akan saya bahas di lain kesempatan.
Oke, selanjutnya kita menghitung momen kapasitas dengan dasar material aktual. Artinya material aktual ini adalah dari data-data yang sudah kita himpun sebelumnya. Ya, contohnya adalah dari data kuat tekan yang sudah kita uji ini tadi, termasuk data baja yang digunakan. Nah, selanjutnya kita menentukan persentase penurunan daya layan, ya. Jadi daya layan yang kita butuhkan dan juga daya layan yang real existing di lapangan itu persentase penurunannya dia itu berapa. Nah, itu yang kita pakai sebagai dasar untuk menentukan nilai NK-nya tadi. Ya, itu yang pertama ya. Nah, dari data itu kita bisa menentukan apakah jembatan itu perlu adanya rehabilitasi terlebih dahulu atau bisa langsung dilaksanakan pelebaran secara langsung, atau bahkan jembatan itu tidak layak untuk dilaksanakan pelebaran. Artinya tidak boleh dilaksanakan adanya pelebaran. Kalau misalnya perlu adanya pelebaran, maka jembatan existing itu harus dibongkar. Nah, itu ya. Jadi ini adalah peta topografi dari suatu jembatan. Jadi nanti kalau misalnya kalian TA, ya, data yang kalian butuhkan adalah data peta topografi. Ini menjadi salah satu data yang dibutuhkan ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi data yang dibutuhkan adalah peta topografi seperti ini, terus ada potongan melintang sungai termasuk data tanahnya, ya. Jadi di sini ada potongan melintangnya sungai ini ya. Nah, di sini juga ada data profil tanahnya. Nah, ini juga harus kalian perlukan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini secara lebih jelas ya. Jadi mulai kedalaman tanah 0 sampai kedalaman tanah di sini kedalaman tanah yang diisyaratkan ini misalnya 20 ya. Itu kita tahu profil tanah kerasnya itu dia ada di mana. Dan kita harus memastikan pondasi kita itu dia menapak pada tanah keras. Nah, selanjutnya ini adalah desain existingnya jembatan yang ada. Nah, ini kita harus tahu ya. Ini bisa digunakan juga sebagai judul skripsi ya. Misalnya nanti di daerah kalian ternyata ada jembatan yang perlu untuk dilebarkan. Nah, ini bisa dijadikan judul skripsi. Nah, mulai sekarang nanti silakan kalian cek ya. Mulai kalian cek di daerah kalian yang perlu untuk dilebarkan jembatannya itu di daerah mana aja. Terus yang possible untuk bisa kalian lakukan itu seperti apa. Nah, itu akan nantinya memberikan kemanfaatan yang baik bagi daerah kalian. Oke, terus selanjutnya kita mengecek ya di lapangan ya. Di lapangan secara langsung kita harus mengukur satu-satu. Yang pertama, lantai terbuat dari beton betulang. Nah, ini tebalnya dia berapa ya. Jadi tebal existingnya plat kalian itu dia berapa. Misalnya diukur menggunakan meteran, ketemu nilainya adalah sebesar 20 cm ya. Terus selanjutnya lapis aus dan aspal betonnya ini ya. Nah, untuk mendapatkan ini kita bisa menggunakan meteran secara langsung ya. Nah, tapi kalau misalnya kesulitan, maka kita harus melaksanakan core drill ya. Jadi ini harus kita core ya, harus kita core. Jadi ini ada caranya sendiri, bahkan ada peraturannya sendiri ya untuk melaksanakan pengujian core drill. Nah, nanti dari core drill itu kita bisa mendapatkan data existing. Jadi lapis ausnya kita itu dia berapa senti ya. Terus beton kita itu dia tebalnya ada berapa. Nah, itu ya. Terus selanjutnya tinggi girder ini bisa kita hitung secara langsung ya, termasuk lebar girdernya dengan menggunakan meteran secara manual. Terus yang ini dari dokumen yang ada di dalam gambar existing ya, itu didapatkan tulangannya itu adalah ini. Ya, dari dokumen yang ada tengah bentang digunakan tulangan atas 5 di form 25, terus bawahnya dia 12 ya. Jadi yang atas itu dia 5, yang bawah dia 12. Nah, ya. Terus kuat tekan beton yang ada di tengah bentang nilainya adalah ini. Nah, ini bisa menggunakan destructive test. Jadi destructive test itu artinya kita menggunakan core drill tadi ya. Bisa juga kita menggunakan hammer test.
Nah, kalau amortas itu dia nggak merusak ininya ya, nggak merusak jembatannya. Oke, dari kuat tekan beton yang ada didapatkan nilainya adalah seperti ini ya. Jadi didapatkan konversinya nilainya adalah seperti ini, sehingga kalau misalnya kita masukkan ke dalam pembebanan ya, pembebanan ini ya, nanti didapatkan nilai H-nya. Jadi ada H akibat dead load dan juga H akibat live load ya. Dari Q akibat dead load dan juga live load ini nantinya kita tambahkan sehingga didapatkan nilainya adalah 3,642 ini ya. Nah, jadi ini menggunakan cara yang kita rencanakan kemarin ya, itu yang lebih baik. Oke, selanjutnya nah, dari data-data yang sudah ada itu nantinya akan kita masukkan ke dalam software untuk nantinya bisa kehitung ya. Jadi momen per faktornya dia itu berapa ya. Momen-momen per faktornya berapa. Terus selanjutnya kita cek dari data yang existing yang ada di lapangan. Nah, itu kita bandingkan ya. Dari hitungan di atas didapatkan tulangan di tengah bentang adalah ini ya. Jadi di sini ada dengan beban standar dan dengan kondisi material yang ada di lapangan, hasil analisa menunjukkan jumlah tulangan yang terpasang pada penampang beton tidak memadai. Nah, ini kalian lihat ya. Jadi ini adalah nilai yang kita hitung. Kita hitung secara aktual ya. Aktual. Nah, ini yang sebelah kanannya ini adalah nilai yang existing di lapangan ya. Jadi ini yang kita butuhkan itu ini, sementara yang ada di lapangan itu seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini kan bahaya sekali ya kalau misalnya kita terus-terusan untuk membebani jembatan seperti itu sementara dia tidak kuat sebenarnya ya. Nah, maka sebelum adanya pelebaran kita harus melaksanakan rehabilitasi terlebih dahulu atau melaksanakan perkuatan karena ternyata jembatan existing kita itu penulangannya tidak sesuai dengan kondisi aktual yang kita butuhkan. Nah, untuk selanjutnya dengan berpedoman terhadap jumlah tulangan yang ada, data dimasukkan kembali ke program dengan cara coba-coba didapatkan momen kapasitas yang baru ya. Nah, otomatis ya bisa Anda bayangkan sendiri kalau misalnya penulangannya di sini dia berbeda, maka momen nominal. Jadi ada yang namanya momen per faktor, ada yang namanya momen nominal. Jadi momen per faktor ini momen yang diakibatkan oleh adanya beban kita. Sementara momen nominal ini adalah momen yang ditahan oleh penampang kita. Jadi kekuatan penampang kita berapa itu kita sebut dia sebagai momen nominal. Nah, nilainya momen per faktor itu harus lebih kecil dibandingkan momen nominal yang ada. Nah, gitu ya. Oke, kita masukkan lagi. Ternyata nilainya ya otomatis dia lebih kecil dari momen kapasitas yang kita butuhkan. Nah, sehingga di sini harus ada perkuatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi caranya hampir sama, cuma di sini itu kita harus menghitung terlebih dahulu. Ya, menghitung terlebih dahulu existingnya seperti apa sehingga nantinya bisa kita dapatkan ternyata hasil yang ada di jembatan existing kita itu ternyata kekuatannya segini. Nah, kalau misalnya ternyata kita rasa dia tidak cukup untuk bisa menahan beban, maka kita harus melaksanakan perbaikan ya. Perbaikannya seperti apa? Nah, contohnya yang pertama kita bisa menggunakan pemasangan fiber reinforcement ya. Jadi fiber reinforcement ini dia diletakkan di bagian bawahnya girder. Jadi dia itu berupa semacam fiber ya, semacam fiber yang dia diletakkan di bagian bawahnya girder. Jadi dia memiliki kekuatan yang tarik yang sangat besar sekali dan juga cara instalasinya dia relatif mudah sekali dibandingkan kita harus menyuntikkan tulangan di dalam girder kita. Nah, salah satu caranya untuk memperkuat girder adalah dengan menambahkan fiber reinforcement. Nah, ini ya. Jadi fiber reinforcement ini yang warna merah ini
Jadi tata cara tahapan pelaksanaannya adalah yang ada di sini. Jadi dia itu benar-benar merekat ke dalam bawahnya gider kita ya, sebagai perkuatan tarik yang benar-benar kita butuhkan. Nah, itu ya caranya yang pertama. Oke, cara yang kedua seperti yang saya bilangkan, kita bisa menggunakan tendon eksternal atau pre-stress ya di sini ya. Jadi dia berupa tendon yang diletakkan di bagian luarnya jembatan ya. Nah, fungsinya dia adalah untuk menambahkan gaya tarik yang ada di dalam gider kita. Nah, ini salah satu caranya yang lain ya, itu menggunakan external pre-stress. Karena kan kita sulit ya kalau misalnya harus menyuntik gider kita tulangan. Nah, itu ya. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang berikutnya adalah perkuatan rangka baja. Kalau misalnya dia ternyata adalah rangka baja. Nah, ini sebenarnya ada juga kalau misalnya kalian cek ya di jembatan Suhat itu, sebenarnya dia juga sudah dikasih perkuatan rangka baja seperti ini. Ya. Jadi perkuatan rangka baja, ya ini ya. Perkuatan rangka baja ini fungsinya adalah untuk membantu rangka baja ini dalam menahan gaya lentur. Jadi dia sebagai counter momennya ya. Sebagai counter momen. Oke, ini adalah perencanaan jembatan tambahan. Kalau misalnya ternyata sudah oke, jembatan itu sudah kita rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan yang kita rencanakan, maka kita bisa melaksanakan perencanaan jembatan tambahan ya. Jembatan tambahannya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa jadi dia itu menambahkan di bagian kiri dan juga kanan ya, tanpa menambahkan lajur jembatan. Bisa juga kita menambahkan lajur jembatan yang baru. Nah, jadi cara-caranya adalah seperti ini. Jadi hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk tugasnya hari ini, silakan teman-teman cari atau cek jembatan yang ada di daerah kalian, yang sekiranya dia itu perlu sekali untuk dilaksanakan pelebaran jembatan, ya. Entah ketika Anda melewati jembatan itu sering terjadi macet ya. Possible-nya kan seperti itu ya. Kalau misalnya jembatan itu kan nggak boleh dia terkena macet. Maka salah satu caranya supaya dia tidak macet adalah melaksanakan rekayasa jalan atau menambahkan eh, lebar jembatan ya. Nah, jadi kan tadi ada dua cara ya. Jadi ada dengan cara kita menambahkan lebar jembatan atau kita menambah lajur lajur jalannya. Nah, ini ya penambahan lajur lalu lintasnya. Nah, silakan teman-teman bisa pilih antara dua ini. Misalnya kalian dapat ya, misalnya di jembatan Selorok misalnya. Di jembatan Selorok yang sering saya lewati itu, kalau misalnya berpapasan antara mobil satu dengan mobil yang lainnya itu dia sangat kesulitan sekali. Apalagi kalau misalnya mobil berpapasan dengan truk atau truk berpapasan dengan truk. Nah, itu sering terjadi kecelakaan di situ. Makanya perlu adanya pelebaran jembatan ya. Yang pertama poinnya adalah pelebaran jembatan. Nah, silakan kalian rencanakan kira-kira pelebaran jembatan yang possible untuk kalian rencanakan itu seperti apa ya. Jadi kalau bisa kalian berikan, yang pertama kalian berikan deskripsinya jembatan kalian terlebih dahulu ya. Deskripsi. Terus yang berikutnya adalah masalah-masalah yang terjadi ya. Tentunya kalian tahu sendiri karena kalian sering untuk melintasi jembatan tersebut. Terus adalah yang terakhir adalah pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah yang Anda sarankan. Nah, ini ya. Silakan dikerjakan, nanti silakan di-upload ke dalam drive kalian ya. Per kelompok tentunya, per kelompok. Jadi nanti kalau misalnya satu kelompok ada 2 orang ya, silakan nanti kalian pilih aja yang di dalam salah satu orang itu dia ternyata ada permasalahan jembatan yang ada di tempatnya. Nah, nanti bisa kalian pakai sebagai dasar untuk skripsi kalian ya, sebagai judul skripsi kalian.
kalau misalnya nanti kalian bisa mengerjakan dengan sangat baik. Oke ya, jadi dia bentuknya seperti makalah, kalau bisa ditambahkan foto jembatan ya, foto jembatannya. Hati-hati dalam memfoto jembatan, kalau bisa Anda berada dalam posisi yang benar-benar aman. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.